Halo sahabat Internetil, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Anggun. Ini kita mau review mengenai Varanus grisseus. Nah ini dia hewannya, kita coba ambil. Varanus grisseus itu karakternya jinak ya, dan warnanya juga bagus. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam para Indo Reptile Lovers. Untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai ini nih, Varanus grisseus, atau orang sering menyebutnya sebagai Desert Monitor, atau boleh-boleh kadang disebut juga Grey Monitor. Nah, si Varanus grisseus ini itu hidup di Afrika Utara, penyebarannya sampai dengan Asia, tepatnya di Central Asia dan South Asia. Varanus grisseus atau si Desert Monitor ini, nah mereka juga tergolong dari karnivora. Jadi mereka makan daging-dagingan, tapi mereka juga makan vertebrata dan intervertebrata. Varanus grisseus ini terbagi atas 3 subspesies. Tapi akan kita bahas adalah Varanus grisseus. 3 subspesies itu apa aja sih? Yang pertama adalah Varanus grisseus atau Grey Monitor. Juga ada Varanus grisseus caspius atau orang bisa menyebutnya adalah Caspian Monitor. Dan yang terakhir adalah Varanus grisseus coniesi atau Indian Desert Monitor. Bener kayak gue nyebutnya susah soalnya tulisannya coniesi ya gitulah pokoknya. Atau kita sebut aja Indian Desert Monitor. Varanus grisseus, tepatnya adalah Varanus grisseus, yaitu subspesies dari grisseus tersendiri, itu punya ciri khas, yaitu mereka badannya agak belang-belang gitu ya. Mereka mempunyai 8 belang yang berwarna abu-abu dan juga 19 atau sampai 28 bagian dari bagian-bagian yang dipotong oleh si belang-belangnya tersebut, dan itu mencapai dengan buntutnya. Di alamnya Varanus grisseus ini mereka umumnya memakan lizard atau kadal-kadalan dan ular. Jadi mereka makan ular juga tuh. Tapi mereka juga kadang-kadang memakan burung-burung yang mempunyai sarang di tanah gitu ya, dan juga mamalia-mamalia kecil. Varanus grisseus ini karena mereka adalah tinggalnya di desert atau di padang pasir gitu ya. Si grisseus ini butuh hibernasi. Dan biasanya hibernasinya itu dari bulan September sampai April. Nah, barulah setelah itu mereka mulai aktifnya tuh di bulan Mei dan Juli. Biasanya mereka tinggal di dalam lubang-lubang dan mereka akan keluar dari lubang-lubang hanya untuk mencari makan. Varanus grisseus membutuhkan 3-4 kali hibernasi, atau tepatnya berarti 3-4 tahun untuk mencapai ukuran maksimalnya dia. Nah, untuk mencapai sexual mature-nya atau mereka ibaratnya bisa berkembang biak itu, mereka membutuhkan 3 kali hibernasi atau sekitar mungkin di usia 3 tahun. Nah, kalau di alam liarnya biasanya umur mereka tuh cuma sampai 8 tahun. Tapi kalau kita pelihara mungkin biasanya akan lebih bisa panjang lagi umurnya. Nah, untuk teman-teman yang memelihara Varanus grisseus, mereka ini enaknya adalah suhunya mereka itu mulai dari 21 derajat sampai 37 derajat Celcius. Jadi range itulah yang masih bisa mereka tuh normal. Tapi kalau sampai suhunya di bawah 21 derajat, nah si Varanus grisseus ini akan melambat pergerakannya. Bahkan
kalau sampai di 21 derajat Celcius mereka hanya bisa diam. Nah, kalau suhunya sampai 37 derajat Celcius tapi lebih bagaimana? Nah, mereka tuh sebenarnya larinya kencang banget ya. Cuma kalau suhunya terlalu panas mereka nggak bisa lari kencang. Sedangkan kalau suhunya terlalu dingin mereka hanya bisa diam aja. Pada saat hibernasi sendiri, mereka tuh akan hibernasi di suhu 16 sampai 18 derajat Celcius. Jadi kalau suhunya terlalu dingin ya mereka akan langsung hibernasi, mereka akan tidur panjang. Itu dia tadi, mulai September sampai April itu gak makan, gak minum, tidur aja. Untuk berkembang biak mereka biasanya melakukan itu di bulan Mei dan Juni gitu ya. Nah, untuk suhu atau temperatur untuk telur-telur mereka itu di 29 sampai 31 derajat Celcius, jadi enak banget. Dan waktu inkubasinya adalah cuma 120 hari. Biasanya kalau Varanus atau biawak-biawak kita tuh agak sampai 6 bulan makan. Nah, selain tadi makanan yang gue udah sebut sebelumnya, si Griseus ini di alam bebasnya mereka juga kadang memakan telur, kadang suka dengan ikan, kadang suka dengan amphibian. Amphibian tuh kayak ada kodok-kodok gitu ya. Tuh mereka juga akan makan. Dan uniknya dari si Varanus griseus ini, orang-orang mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa si genus Varanus, terutama Varanus dari si griseus ini mempunyai venom. Venom itu adalah apa? Beracun gitu. Karena biasanya yang namanya venom itu hanya terdapat di jenis-jenis ular, ya terutama serpents dan juga venomous lizard atau kadal-kadal yang beracun atau di bahasa ilmiahnya disebutnya dengan Heloderma. Nah itu seperti kadal gila tuh dari Meksiko, nah tuh beracun banget. Nah ini masih simpang siur sebenarnya mengenai Varanus griseus ini. Mungkin sebenarnya nggak beracun, mereka aja sebenarnya kayak komodo gitu, ada bakterianya, dan biasanya ini digunakan untuk mekanisme defensifnya mereka kalau misalnya mereka menghadapi predator di alam gitu ya. Tapi ini kadang digunakan untuk mencerna makanan. Jadi agar bisa lebih bersih dan bisa membantu mereka untuk sehat gitu ya. Dan kadang juga digunakan buat ya seperti komodo untuk membunuh atau melemahkan dari mangsa yang akan mereka makan. Nah kalau di Indoreptil sendiri bagaimana perawatannya? Jadi kalau di kita itu biasanya kita terima waktu itu masih dalam keadaan baby ya. Nah baby mereka tuh ukuran tuh udah 25 cm. Untuk baby mereka makan hampir tiap hari. Biasanya 1 hari ya kita istirahatkan. Setelah makin besar mereka kita atur makannya. Itu biasanya maksimal di seminggu 3 kali dan makanannya ya pastinya bervariasi agar mereka juga gak bosan. Ini pernah gue baca juga bahwa in captivity atau dalam pemeliharaan si Varanus griseus ini umurnya bisa mencapai 17 tahun. Itu yang pernah ditemukan oleh orang lain gitu ya. Nah jadi teman-teman, Varanus griseus ini sebenarnya kalau di Indonesia tuh mirip-mirip dengan tampilannya ya, mirip Agus Monitor. Cuma ya, kalau Agus Monitor kan tahu dong karakternya bagaimana. Nah kalau si griseus ini nggak tahu sih kalau punya gue ya, maksudnya yang kita milikin gitu ya, karena mungkin dari baby jadinya mereka tuh kalem. Kalau Varanus Agus atau Agus Monitor itu adalah ya waktu dia kecil aja udah begitulah karakternya. Tapi sebenarnya karakter itu pertama tergantung dari hewannya juga. Faktor yang kedua adalah dari yang pelihara juga atau kiper-kipernya, karena sebenarnya hewan-hewan tuh bisa merasakan bahwa mereka tuh sebenarnya dicintai atau disayangin gitu ya. It takes time, memang butuh kesabaran, tapi it worth it kok. Mereka tuh nggak kaku, mereka juga nggak yang terlalu gimana. Mereka tahu kok mereka punya perasaan, mereka juga makhluk hidup gitu ya. Dan mereka nggak terlalu galak nantinya. Oke Indoreptil lovers, semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang memelihara Varanus griseus. Intinya, you have to love your pets. Kalian harus baca care sheet. Kita sama-sama belajar. Gak ada hewan mahal murah. Mereka semua ciptaan Tuhan
ya kita yang punya, ya kita wajib untuk belajar dulu untuk memeliharanya. Kita pun juga gak jago-jago banget, kita biasa aja, kita juga masih belajar. Nah buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman lebih dalam memelihara Varanus griseus tepatnya, komen dong. Dan buat teman-teman yang lain, jangan lupa untuk like and subscribe. See you. Ingat, happy pets is healthy pets. Love you all. See you again. Oke, Jalan Delapan, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen,